Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya ya, udah lama gua nggak bikin konten ya. Hari ini mumpung lagi sempet nih ya, gua lagi sekalian nguras kolom ya. Ini kolom gua hampir 2 minggu vakum kali ya. Nah kenapa? Gara-gara gua nggak bisa bikin sirkulasinya, udah bolak-balik, gua udah ke tukang bangunan nggak jadi, akhirnya jadinya kayak begini. Alhamdulillah sih lumayan lah gitu ya. Jadi ini dia, jadi gue tinggal Moina tinggal 2, ini sama ini ya kan, yang lainnya gua ganti dengan Dapnia semua. Ini musim hujan mulu tiap hari, gue agak pusing ya kan, jadi males ngontrolnya, males males ngutak-ngatiknya ya si Moina. Akhirnya gue banyakin Dapnia aja. Ini Dapnia semua teman-teman, ini Dapnia semua, ini juga Dapnia semua. Jadi Moina gue tinggal 2 kolom aja. Nah sekarang tinggal 1 kolom aja gitu. Bentar ya. Oke, nah ini teman-teman, mungkin gue hari ini mau ngomongin, mumpung ini masih di belakang rumah ya. Jadi ini tips dari gua ya kan. Mungkin kalau teman-teman punya tips lain silahkan ya kan. Jadi tips dari gua gimana sih biar kolom kutu air kita awet. Nah ya, ini gimana caranya biar awet. Nah ini yang udah gua lakuin teman-teman, ini udah sebulan lebih ya, ya kan. Ini belum gua ganti total, belum gua ganti semua, gua kuras kayak begini nih belum ya kan. Nah ini udah gue kuras, ada nih karena masalah teknis aja ini sebenarnya ya. Nah ini gue lakuin ini berapa ya, ini panjangnya sekitar ini 2 meter kali ya, ini 2 meter ya, ini 2 meter, ininya 1 meter. Nah ini 2 kali 1 ya. Jadi ini udah sebulan lebih ya kan. Gue belum ganti total. Alhamdulillah sih masih bisa panen. Kalau mau tiap hari sih bisa-bisa aja, cuma gue biasanya 2 atau 3 hari sekali gue panennya. Kita lihat. Nah ini lagi ngumpul di mana nih. Nah ini lagi pada ngumpul di sini nih, tuh lumayan ya, banyak ya, lumayan banyak ya kan. Nah ini dia teman-teman, ini dia. Nah tuh ngumpul di sini semua ya. Ini gue pakai air lele ya teman-teman, seperti konten gue sebelumnya ya. Menurut gue lele ya lumayan paling simpel sih menurut gue. Ada jaring laba-laba di sini. Nah ini teman-teman nih, saking saking jarang gua ngontrol sampai ada jaring laba-laba ya. Gua ngontrol jarang-jarang ya. Nah ini dia teman-teman, ini udah berumur 1 bulan lebih ya kan. Ini Moina. Nah gimana caranya gue supaya ini lebih awet ya, biar kita nggak kita nggak capek nguras total, kita ganti total. Kalau yang gue lakuin sih teman-teman, yang pertama adalah gue setiap hari gue kasih pakan. Jadi setiap hari gue kasih pakannya apa? Nah pakannya air lele. Nah pakannya air lele. Ini dia air lele pertama, air lele kedua. Cuma ini gue nggak pakai langsung. Jadi semua ini biar lele gue nggak stres, ini gue taruh di ember yang ketiga. Jadi caranya ini. Jadi gue pakai ember yang ketiga. Jadi semua gue kumpulin di sini teman-teman. Nah ini biar efisien, biar simple. Akhirnya nih semua pakannya gue kumpulin di sini. Air lelenya gue taruh sini semua teman-teman. Nah kadang-kadang ini gue campurin dengan kotoran puyuh gue masukin sini gitu. Jadi dalam bentuk larutan kotoran puyuh gitu kan, karena kotoran puyuh kan bisa jadi pupuk juga. Jadi biar si green waternya ini cepet hijau juga, karena kan kotoran puyuh juga bisa jadi pupuk, bahkan bisa jadi pakan si kutu air sekaligus ya. Jadi kadang nih air lele gue campurin kotoran puyuh, gue campurin air beras, kadang-kadang gue taruh sini juga ya kan. Terus gue campurin kadang-kadang dedek dan lain sebagainya. Pokoknya intinya ini pakan gue taruh sini semua gitu. Dan akhirnya ada kutu air yang kecemplung ya, jadi banyak juga akhirnya. Tapi tiap hari ini kutu air yang ada di sini tiap hari gue masukin ke sini gitu. Jadi ini pakan gue kumpulin di sini teman-teman. Dan setiap hari gue masukin air lele ini. Jadi gue sih setiap hari, karena gue pakai green water ya. Cepet banget kalau green water tuh cepet banget habisnya. Jadi gue pakai cepet banget coklatnya ya, green water cepet kepake ya kan. Jadi gue tiap hari gue kasih green water. Nah jadi biar awet, kalau tips dari gue teman-teman, ini kan pakan semua nih isinya nih. Nah yang gue lakukan adalah, kalau gue masukin 2 ember atau 3 ember air lele ini ke sini ya kan, nanti gue akan buang 3 ember juga keluar. Nah itu yang gue lakuin teman-teman. Jadi kalau gue supaya awet caranya, jadi ketika gue masukin air lele ini atau green water ini, gue masukin ke sini ya kan, gue masukin ke sini 3. Nah nanti gue buang airnya 3 juga gitu. Tapi saran gue jangan masukin green water dulu teman-teman. Saran gue kalau bisa lu buang airnya dulu.
Kalau lu pengen masukin green waternya 3 ember, lu mendingan buang airnya dulu, buang airnya 3 ember. Ya minimal sama lah, lu buang airnya 3 ember. Setelah lu buang, tapi jangan lupa ya teman-teman ya, dibuang tapi disaring gitu. Kalau lu buang nggak disaring ya kutirnya hilang semua ya kan. Lu ambil teman-teman, lu ambil ini dari sini 3 ember tapi lu saring. Nah setelah lu saring, ntar kutirnya masukin lagi ke sini, masukin lagi kutirnya ke sini. Nah gitu. Kalau dirasa lu butuh buat ikan lu ya ambil aja yang disaring itu, lu pakai aja buat pakan gitu. Jadi gue sih yang gue lakuin itu teman-teman, gue buang 3 ember dari sini. Setelah gue buang 3 ember, gue masukin green waternya 3 ember juga. Itu yang gue lakuin, dan alhamdulillah sih yang gue lihat itu bagus buat menjaga kondisi air. Bahkan ketika gue tahu nih airnya kayaknya udah pekat banget, udah jelek banget, kan kita bisa tahu ya. Nah, udah kalau kelihatan lah pokoknya lah, perkembangan kutirnya udah nggak bagus ya kan. Biarpun padahal udah kita lakuin yang tadi, gue biasanya gue kasih air tambahan teman-teman. Gue kasih air sumur tambahan pakai selang, gue kasih ke sini, airnya gue tambahin, atau gue agak kurangin lagi. Yang gue kurangin jumlah airnya lebih banyak gitu. Jadi intinya sih gimana caranya biar awet. Proses apa sih namanya, kita harus ngejaga kualitas si air itu biar tetap bagus gitu. Karena ini kan beda teman-teman ya, ini bukan di alam, masalahnya ini mereka dibatasi oleh terpal gitu, bukan tanah. Kalau di tanah wajar ya kan, kalau di tanah udah banyak bakterinya di sana, bakteri perombak bakteri pengubah apa sih namanya, bakteri nitrifikasi ya, nitritasi, nitratasi, nitrifikasi itu ada semua. Bahkan bakteri denitrifikasi pun ada. Tapi kalau di sini kan nggak ada nitrosomonas, nggak ada nitrosococcus, nggak ada nitrobacter ya kan, nggak ada apalagi itu satu lagi bakteri denitrifikasi, pseudomonas denitrificans, yang nggak ada semua soalnya. Nah jadi mau nggak mau kita yang harus menjaga kondisi air supaya tetap bagus gitu ya kan, supaya amoniaknya tidak terlalu tinggi ya kan, supaya apalagi nitritnya nggak terlalu tinggi gitu ya kan. Jadi caranya ya itu tadi yang saya bilang ya kan, buang dulu baru masukin. Itu yang saya lakuin teman-teman. Dan kalau udah kayak gini jangan lama-lama teman-teman. Kalau saya sih kalau udah kayak gini saya panen, saya takut keburu besok udah nggak ada. Biasanya kalau udah kayak gini, ini saya panen malam ini atau besok pagi saya panen. Nah dan kadang saya kalau kayak gini ya, kadang-kadang kalau saya masih ngerasa kurang, kadang saya tambahin lagi pakannya, karena ini kan cukup besar ya, cukup besar. Jadi saya yakin aja sih ya masih nggak bakalan kebanyakan pakan, malah kadang kekurangan pakan gitu teman-teman. Jadi yang saya lakuin biar awet, saya tetap ngejaga saya tetap mengontrol air, gimana caranya biar kondisi airnya tetap bagus. Insya Allah tuh kutirnya awet. Nah kejadian pernah teman-teman, saya pernah di sini nih ini muncul cyclop di sekitar sini, cyclop semua nih, Copepoda, cyclop, kutu jet. Nah yang teman-teman sebut kutu jet muncul di sini. Saya udah ragu nih, wah ini bermasalah nih ya kan. Akhirnya apa yang saya lakuin? Yang saya lakuin saat itu adalah ketika kutu jet banyak, saya kuras sampai 80% kali ya teman-teman ya, 70 sampai 80% saya kuras semua airnya. Terus saya panen semua ya kan. Terus saya kasih lagi ini green water dalam jumlah yang sangat banyak, mungkin 50% lebih ya saya taruh sini. Pokoknya saya banyakin semuanya, pokoknya saya penuhin, saya tambahin air bagus, dan ternyata ini balik lagi normal lagi gitu. Jadi ini sempat ada kutu jetnya banyak ya kan. Terus saya coba, saya buang air sebagian, saya kontrol lagi airnya, saya kasih pakan lagi, alhamdulillah bisa normal lagi nih. Nah ini kutu jetnya udah nggak kelihatan nih sekarang, gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Teman-teman ya, ada suara mesin air. Nah ini saya mau kasih lihat yang saya lakuin di media kecil. Tadi kan agak besar, ini media kecil. Ini juga sama teman-teman, ini juga saya berlakukan seperti itu juga. Ini sampai penuh airnya nih ya kan. Ini kutu air alam ya, ini saya ambil dari paret ya. Saya kasih makan lele ya, saya kasih makan air lele. Nah ini lumayan gemuk-gemuk ya, ternyata bisa gede juga. Nah ini yang dari penetasan, beli dari kapsul. Nah, gedenya hampir sama teman-teman ya. Jadi saya masih ragu nih sebenarnya yang kapsul sama yang enggak itu sama apa enggak sih. Awalnya mungkin saya kepikiran berbeda ya, tapi setelah saya kasih pakan yang sama, ternyata emang yang bikin gemuk itu green water. Saya kasih green water, gemuknya sama, hampir sama gemuknya, nggak jauh berbeda. Nah bergantung sama pakan. Kalau pakannya memang fitoplankton tuh gemuk-gemuk ya teman-teman. Ini juga sama ya, ini saya berlakukan sama kayak tadi, cara yang tadi ya kan.
Jadi biasanya setiap pagi ya kan saya buang satu gayung ya, saya buang satu gayung, sekalian saya saring ya kan. Nanti kutu air yang tersaring itu saya masukin lagi, kalau nggak saya pakai buat makan ikan saya. Nah berikutnya nanti saya masukin green water lagi ke sini gitu, saya masukin green water lagi gitu. Kalau dirasa kurang, teman-teman juga bisa tambahin kok pakai kotoran puyuh ya, tambahin cairan kotoran puyuh ke sini kalau emang pengen lebih cepet ya gitu. Ya itu aja sih kalau saya. Ini kayak gini bagus kok. Satu lagi ini juga pakai cara yang sama. Ini pakai air lele semua yang saya sirkulasi tiap hari ya. Ini gara-gara bocah nih dikasih tanaman ini nggak kelihatan ya. Nah ini udah, ini juga teman-teman sama. Ini dengan cara yang sama semua kok. Jadi yang penting tiap pagi lah habis sholat subuh ya kan, langsung ambil sebagian, diambil air sebagian, dibuang, disaring, masukin lagi kutirnya atau dipakai buat pakan, terus tambahin lagi green waternya gitu. Itu kira-kira teman-teman itu yang saya lakuin ya. Itu aja ya, semoga bermanfaat ya tips dari saya. Kalau kurang tepat ya mohon maaf, sama-sama belajar ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.